Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, kita tak henti-henti mengucap syukur kepada Tuhan, sebab karena Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur, dan bisa menghirup udara segar, dan masih bisa merasakan betapa indah ciptaan Tuhan yang kita lihat di depan mata kita sekarang. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali materi bab 1. Nah, bab 1 itu kan kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan pertama itu kita melangkahi subbab yang pertama dan yang bab kedua. Nah, oleh sebab itu kita akan membahasnya sekarang ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, peserta didik dapat memahami awal pembentukan BPU PKI. Oke. Yang pertama, pembentukan BPU PKI. Nah, sebelumnya anak-anak, kenapa Ibu pisah antara perumusan dan penetapan? Nah, karena ada dua panitia yang berbeda yang melakukan kegiatan tersebut. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dilaksanakan oleh BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Sunbi Tosakai, dan sementara penetapan Pancasila dilakukan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kata lainnya Dokuritsu Sunbi Inkai. Nah, dua organisasi yang berbeda ini melakukan tugas yang berbeda juga. Oke. Yang pertama, pembentukan BPU PKI. Di buku paket itu ada pada halaman 3, ya. Oke. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika kita dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kira-kira ya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita pada saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu ada pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, dikirim ke Burma itu di Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Yang kedua ada pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga ada perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi yang sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, tepatnya di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang pada saat itu. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk apa? Untuk menarik simpati bangsa Indonesia pada saat itu. Dan kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Sunbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPU PKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Nah, pada saat itu, Ketua BPU PKI dipimpin oleh
oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedodiningrat dengan dua wakil ketua yaitu Iji Bangsaya Yoshio dari Jepang dan Raden Paji Soroso dari Indonesia. Oke. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang dan kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPU PKI yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPU PKI dilaksanakan di Gedung Chosanggi-in atau sekarang itu gedungnya itu dinamakan dengan Gedung Pancasila. Oke. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPU PKI, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia merdeka pada saat itu, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Oke. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Nah, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Nah, rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPU PKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama ada Ki Bagus Hadikusumo,
ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, Marimis, Oto Iskandar Dinata, dan terakhir adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan. Ada 9 golongan anak-anak. Yang pertama itu golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, golongan usulan yang mengenai dasar, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara, terus selanjutnya golongan usul yang mengenai rakyat warga negara, yang keenam golongan usul yang mengenai daerah, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara, yang kedelapan mengenai pembelaan, dan terakhir adalah mengenai soal keuangan. Oke, sesudah sidang Chosanggein, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggotanya, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, Marimis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan terakhir adalah Abi Kusno Cokro Sojoso. Nah, selanjutnya, perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Di sini Insinyur Soekarno berpendapat bahwa rancangan pembukaan hukum dasar diberi nama Mukadimah, sedangkan Muhammad Yamin mengatakan bahwa Piagam Jakarta, dan Sukiman mengatakan bahwa Gentleman's Argument. Nah, naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia, 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, panitia kecil penyelidik usul-usul keyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir adalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari semua pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa tugas utama BPUPKI itu adalah mempelajari, menyelidiki, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dan tugas BPUPKI berdasarkan sidang itu ada 5 anak-anak. Yang pertama itu membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia. Yang kedua, sesudah sidang pertama, BPUPKI bertugas membentuk reses selama 1 bulan. Yang ketiga, membentuk panitia 9 yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota. Yang keempat, membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Dan terakhir adalah panitia 9 menghasilkan Jakarta Center atau Piagam Jakarta. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada materi yang sulit dipahami atau sulit dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu melalui media chat, WhatsApp, telepon, ataupun video call ya, seperti itu ya. Sekian pembelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati.